Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Citra di Tanam Ternak Channel. Pada episode Entrepreneur Tour kali ini, kalian akan saya ajak untuk melihat-lihat ada apa saja sih di CV Bunga Melati. Lokasinya ada di Jalan Patimura nomor 82. Kalau kalian yang dari luar kota bingung mau ke sini, kalian bisa search di Google Map, kalian akan mendapatkan informasinya di situ. Nah, CV Bunga Melati itu terdiri dari beberapa usaha di bidang pertanian ya teman-teman. Dan yang saat ini kita akan memberikan informasi ke teman-teman semua, yaitu tentang kreatif kokedama. Apa itu kreatif kokedama? Kalian bisa lihat video kita sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya, nyalakan loncengnya, dan enjoy this video. Teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Lili. Mbak Lili ini adalah founder kreatif kokedama, salah satu bidang usahanya di CV Bunga Melati. Mbak Lili, saya beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah dengar nih tentang kokedama tren ya Mbak. Yeah. Terus baru sekarang sempat ketemu langsung dengan Mbak Lili. Mbak Lili bisa sedikit cerita dong tentang kokedama itu apa sih Mbak, dan dari mana asalnya? Oke. Mbak. Jadi kokedama ini adalah teknik pengembangan teknik dari Jepang. Nama kokedama sendiri itu berasal dari koke itu artinya lumut, dama itu artinya bola. Namun saya mengembangkan dengan kreatif kokedama yang artinya yaitu kita mengkreasikan dari teknik pengembangan kokedama yang kita kreasikan dengan media yang berbeda. Kita gunakan media-media yang kita anggap limbah di Indonesia, yang salah satunya di sini adalah serabut kelapa. Kemudian untuk talinya kita manfaatkan juga hasil olahan limbah, di mana sisa-sisa dari pengrajin-pengrajin kursi atau meja yang dari sintetis itu kan pasti tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini kita manfaatkan kembali atau kita reuse. Jadi kita pakai kembali untuk diolah menjadi sebuah tanaman dengan teknik kokedama. Iya. Kokedama sendiri itu berarti Mbak Lili mengkreasikan dari yang awalnya lumut diganti dengan serabut kelapa. Yang di sini banyak ya Mbak ya? Ya, sangat banyak. Kelapa, seperti teman-teman tahu sendiri, banyak di Indonesia. Dan Mbak Lili ini berkreasi dengan limbah istilahnya yang sudah tidak terpakai menjadi yang sebuah hasil karya yang lebih valuable. Iya. Mbak Lili, kokedama sendiri itu asalnya dari mana sih? Terus Mbak Lili ketemu pertama kali dengan kokedama, tahu oh ini peluang bisnis itu di mana? Sebenarnya saya tahu pertama kali kokedama itu awalnya sebenarnya inspirasi lepas aja gitu. Cuman saya berpikir bagaimana ini bisa dikemas untuk souvenir, sehingga nanti ke para tamu atau orang yang mau membawa souvenir ini jadi tidak kotor aja gitu, higienis dan praktis. Kemudian seiring berjalannya itu saya mencari banyak sekali informasi di internet ya. Memang teknik ini adalah teknik dari Jepang gitu. Jadi memang berasal dari Jepang. Saya pertama kali juga saya meminta informasi dari teman saya yang ada di sana. Kemudian pada saat saya memiliki peluang waktu itu saya ke Amerika, saya sempat stop by di Narita. Sana saya sempat explore sebentar mengenai kokedama. Memang tidak banyak gitu, di sana tidak banyak, namun mereka tekniknya kan pertama kali memang lahir di sana gitu. Akhirnya saya berpikir kenapa kok tidak kita kembangkan dengan resource yang ada di Indonesia. Berarti tidak jauh dari jalan-jalan kemana terus menemukan peluang ya. Berarti hobi traveling itu juga bisa mendatangkan manfaat. Jalan-jalan, atau mungkin Mbak lagi studi di sana ya? Dulu pernah ambil kayak magang gitu di Amerika. Setelah saya lulus S1, saya sempat magang di Amerika selama 1 tahun. Namun di dalam perjalanan ke Amerikanya saya sempat mampir ke beberapa negara ya, salah satunya di Narita di Jepang. Kemudian saya sempat ambil S2 di Italia. Iya. Jadi buat teman-teman yang hobinya traveling, memanfaatkan peluang, jadi tidak hanya keluar uang buat jalan-jalan, juga bisa mengadopsi apa yang ada di itu tempat yang kita sekali. Seperti contohnya akhirnya Mbak Lili menghasilkan kreatif kokedama. Mbak, peluang bisnis itu bagaimana untuk kreatif kokedama sendiri Mbak? Untuk kreatif kokedama karena memang ini unik. Juga kita boleh bilang di Indonesia untuk kreasi ini kita buat yang pertama kali di 2016. Jadi banyak sekali peluang yang kita bisa dapatkan dengan kita di Batu sendiri. Ini kan pusatnya tanaman hias gitu. Kemudian belum ada yang membuat dengan teknik seperti ini. Nah, ini kan
kita benar-benar muncul sebagai pioner. Nah, Pionir Jawa Timur atau batu saya boleh bilang Indonesia untuk teknik yang ini ya. Gitu, pada tahun itu ya Mbak ya? Ya, 2016 itu pertama kali di Indonesia ya. Nah kemudian saya coba untuk tawarkan di beberapa tempat, nggak cuma di Indonesia. Jadi malah diterima respon baik sekali di luar negeri karena serabut kelapa ini kan tidak dimiliki oleh negara-negara di luar sana gitu. Jadi mereka akhirnya beberapa kayak Amerika Latin yang mereka punya kelapa mereka bisa mengadopsi. Namun mereka tidak bisa buat yang seperti kita gitu karena mungkin ke perbedaan bahan dan segala macam. Namun akhirnya ini bisa menjadi peluang tidak hanya untuk menaikkan value di Kota Batu, namun juga dijadikan sebagai produk ekspor. Iya, Mbak. Ini kokedama, ini kan media tanam ya. Ya. Terus itu butuh tanaman lah. Tanamannya itu produksi sendiri atau bagaimana Pak? Cara tanamannya ya? Ya, kalau tanamannya memang perusahaan kami beberapa memang kami memproduksi tanaman landscape, namun keragamannya memang tidak banyak. Ya. Nah, karena tujuan saya pertama kali membuat ini adalah kita menaikkan value untuk petani-petani lokal di Kota Batu yang tidak hanya saya, maka saya juga bekerja sama dengan beberapa mitra di Kota Batu. Jadi dengan begitu keragaman dari tanaman juga saya memiliki lebih banyak. Kemudian saya juga membantu petani itu untuk mengangkat nilai jual dari tanamannya mereka. Harga jual kokedama Mbak kisaran harga berapa? Misalnya teman-teman peluang bisnis nih. Ya, jadi kokedama kita jual dari yang ukuran paling kecil itu sekitar 55.000 sudah termasuk dengan tataannya. Dan kita bisa jual sampai harga yang kokedama pot paling besar kita bisa jual sampai 2 jutaan. Jadi benar-benar beragam sekali. Pada awalnya memang hanya di 3 ukuran S, M, dan L. S di harga 55, M di harga 65, L-nya di harga 75.000. Namun seiring berkembangnya banyak sekali varian tanaman, harganya pun juga banyak yang tinggi, fenomenal dan segala macam. Kita akhirnya menyesuaikan. Kita memberikan lebih banyak lagi varian. Oke, Mbak, untuk berikutnya saya diajak dong Mbak melihat macam-macam kokedama ya di kebun sini. Boleh ya, Mbak, ya, Mbak. kita akan jalan-jalan langsung. Mbak, Ya. Wow. Jadi di sini ada beberapa, ini adalah produksi kita yang kita siapkan sebelum kita kirim ke beberapa reseller atau outlet kita. Di sini ada tanaman-tanaman tropis, salah satunya kadaka, ada pink splash, ada cellum, kemudian ada dracena. Jadi warna-warnanya pun kita sesuaikan dengan warna tanamannya. Ada beragam, jadi kita memberikan pilihan lebih banyak warna. Ya. Kemudian ada juga di sini bambu hoki yang memang disukai. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif sebagai hadiah. Untuk pemilihan jenis tanamannya sendiri itu Mbak menyesuaikan permintaan pasar atau bagaimana Mbak? Kita Kita melewati nih Mbak atau semua tanaman bisa? nggak bisa, jadi tidak semua tanaman bisa karena memang kita melewati riset juga gitu. Jadi risetnya tidak bisa kita yang sekali membuat langsung tahu bahwa tanaman itu cocok. Jadi dari beberapa tanaman yang kita buat di sini kita sudah melalui riset, maka kita pilih tanaman-tanaman yang tidak gampang stres karena ada perubahan media ya, jadi atau perpindahan media dari pot ke bentuk yang kokedama. Oh, jadi yang tidak mudah stres bisa dipilih ya Mbak? Ya. Jadi mungkin bisa teman-teman mengisi luang pandemi kan nggak banyak kegiatan di luar ya, jadi mungkin bisa mengkreasikan kokedama ini di rumah. Dibuat sendiri bisa ya Mbak? Karena emang kesannya yang bersih, higienis dan praktis itu kita bisa letakkan di dalam rumah. Tapi kadang Mbak ini istilahnya orang Jawa rumah tanaman bukan tanganiku nggak iso gitu loh Mbak. Itu kalau di sini punya teknik khusus atau bagaimana? Sebenarnya tidak, yang dasarnya enggak. Jadi pada dasarnya mungkin itu boleh dibilang mitos ya. Kalau green thumb istilahnya, atau misalnya dia yang tangannya adem gitu. Buat saya kalau dia mau berusaha, dia mau yakin bahwa dia bisa melakukan, saya rasa bisa. Itu adalah ini salah satu juga alternatif kita memberikan edukasi bahwa kita semua tuh bisa kok menanam gitu. Seiring berjalannya waktu dari tahun 2016 sampai sekarang, ada usaha kompetitor nggak Mbak untuk wilayah paling tidak Batu atau Jawa Timur sendiri deh? Kalau di Batu sendiri, karena kita dengan sistem reseller tadi dan mereka tahu betapa istilahnya sistem kita juga lumayan kuat. Memang di Batu sendiri mereka memilih untuk mungkin tidak pernah, tapi tidak bertahan lama. Jadi hanya 3 bulan, kurang dari 3 bulan gitu. Kalau untuk di Jawa Timur memang ada beberapa, namun kita bisa bilang perusahaan kami masih yang industrial. Kita bisa produksi sangat banyak dalam waktu yang singkat gitu. Iya.
ini sudah dipatenkan tidak Mbak? Ini ide Sudah. kreatif. Jadi 2016 saya berinovasi, 2017 kita mulai pasarkan dan kita daftarkan untuk hakinya, di mana inovasi dengan kombinasi serabut kelapa dan tali sintetik atau ragam ini memang kita patenkan dengan harapan nanti memang memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk tidak langsung meniru gitu. Dengan harapan kita juga memberikan edukasi, kita juga akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Intinya biar tidak terlalu plagiat banget, Iya. jadi biar berkreasi lagi, jadi benar dipatenkan itu tadi Mbak. Soalnya ide itu mahal ya Mbak, itu mahal teman-teman. Jadi, bahkan ya tujuannya kalau misalnya dengan kita membagi ilmu, harapannya ada perkembangan dari teknik yang ada ini. Jadi tidak langsung meniru, namun ada kemauan untuk berinovasi lebih baik, bahkan dengan senang hati jika ada bisa lebih baik lagi. ya, Mbak, mungkin kalau teman-teman pemasaran nih Mbak, pemasaran Kopi Damai sendiri itu bagaimana Mbak? Cara pemasarannya Mbak Lili, terus kalau mau jadi reseller itu harus bagaimana? Seperti itu. Jadi pemasaran memang kita ada yang dari melalui reseller atau dropshipper. Kalau untuk luar pulau kita dropshipper, yaitu mereka biasanya karena menanggung biaya pengiriman dan segala macam, biasanya mereka tidak mau melihat langsung katalog, karena katalog kita ada di Instagram dan katalog kita tuh harganya sama seluruh Indonesia. Ya, walaupun di luar negeri kalau mau beli juga harganya masih tetap sama gitu, hanya nanti di convert gitu. Kemudian kita pemasaran juga melalui marketplace, salah satunya Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Kita juga ada marketplace lokal seperti Tukunuku gitu. Kemudian kita kerjasama juga dengan para outlet-outlet di Kota Batu, di Malang, dan di Surabaya saat ini. Iya. Atau mungkin bisa disampaikan ke teman-teman untuk apa Mbak? IG atau website yang bisa untuk mereka mengakses untuk Kopi Damai, Mbak. Jadi Kokedama ini boleh follow Instagram kami di @kreatif_kokedama untuk cerita-cerita bagaimana Kokedama ini lahir dan sejarahnya bagaimana, sampai dengan produk-produk kita dijual itu ada di @kreatif.kokedama. Atau misalnya nanti bisa follow juga atau searching juga untuk di marketplace-nya kreatif.kokedama. Iya, Mbak, selanjutnya aktivitas karyawannya ada nggak Mbak yang suka bikin Kokedama ya Mbak ya? Ya, ada. Diajak, Mbak, lihat. Siap, kita tiap hari produksi hampir 30 Kokedama, jadi kita langsung aja ke sana. Mbak. Oh, ini lagi produksi ya Mbak ya? Iya. Jadi di sini adalah tanaman-tanaman yang sudah diproduksi, beberapa juga kita langsung ambil dari mitra. Kemudian ini salah satu jenis tanaman siri-sirian yang menggantung. Ini kita pakai dengan teknik Kokedama, nantinya akan jadi seperti ini. Ini salah satunya. Kemudian kalau nanti sudah jadi, misalnya contoh di sini ada peperomia, ini sedang dibuat penaliannya, kita menggunakan tali sintetis. Nah, ini kita menggunakan tali sintetis di sini, kita sesuaikan untuk peperomia merah, kita menggunakan tali warnanya merah. Nah, ini pun kita juga sudah lewati riset di mana selera konsumen itu bagaimana kombinasinya gitu. Nah, motifnya itu memang ini begini ya? Ya. Jadi emang kita buat seperti ini. Jadi hampir tidak kelihatan mana ujung dan mana akhirnya gitu. Jadi ini pot sekaligus media tanam dan juga pot. Ya, pengganti pot lah gitu. Jadi pot alternatif, dengan begitu memiliki pot yang baru tapi tidak mempengaruhi dari media tanaman itu sendiri. Untuk perawatannya Mbak, kan ini kan terbatas nih Mbak untuk media tanam ini bagaimana? Berarti tanamannya nggak bisa besar? Ya, untuk pemilihan tanaman sendiri memang kita pilih tanaman-tanaman yang memang tidak bisa besar atau memang jenisnya memang kerdil, karena memang teknik ini diperuntukkan untuk itu. Dan harapannya nanti kalau tanaman ini kita taruh di dalam rumah kan kita tidak jadi cepat sangat besar. Nah, itu tujuannya. Untuk perawatannya sangat mudah dan ini sangat membantu sekali dengan adanya serabut kelapa ini, maka kelembapannya akan terjaga. Jadi kalau penyiramannya biasanya 1 minggu harus setiap hari, maka ini cukup 1 minggu 2 kali saja. Bahkan untuk tanaman tertentu juga ada yang 2 minggu sekali. Memang tanaman hias yang untuk ditaruh di meja. Ya. Kecil yang tidak bisa besar ya Mbak? Ya, benar. Tidak perlu mengganti media tanam berarti Mbak? Kalau untuk beberapa tanaman yang sudah kita pilih memang tidak perlu mengganti media tanam gitu. Jadi karena memang pemilihan tanaman sudah disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya. Teman-teman, untuk pembuatan tutorial cara membuat Kokedama sendiri akan dipraktikkan langsung oleh Mbak Lili ya. Kalian bisa simak video berikutnya. Jadi hari ini kita akan membuat Kokedama. Kokedama itu apa?
Koke itu dari bahasa Jepang. Koke itu artinya lumut, dama itu artinya bola. Jadi kita akan membuat bola-bola tanaman. Nah, di sini kita membutuhkan bahan-bahan seperti diantaranya kita ada benang, di mana opsi benangnya bisa menggunakan dua macam. Nah, talinya ini di sini ada namanya tali makram. Ini adalah tali goni atau tali rami. Kemudian bisa juga menggunakan sintetis rotan. Kemudian benang di sini menggunakan benang jahit yang warnanya senada dengan warna sabut kelapa. Kemudian ada gunting. Kalau menggunakan rotan sintetis, kita menggunakan lem tembak atau yang dilelehkan. Kemudian di sini ada siter atau tataan. Nanti hasil jadinya kita pakai untuk meletakkan tanaman yang kita buat. Kemudian tanaman itu sendiri kita boleh pilih, terserah mau yang kecil atau yang besar, kita akan menyesuaikan. Kemudian ada serabut kelapa itu sendiri, di mana kreatif kokedama ciri khas kita adalah menggunakan media sebagai pembungkus bolanya, yaitu serabut kelapa. Dan nanti talinya kita bisa menggunakan salah satu dari sini. Langsung aja kita membuat kokedama. Yang pertama yaitu siapkan serabut kelapanya, ratakan kira-kira dengan ketebalan sekitar 1 cm. Kemudian kita letakkan untuk bagian tengahnya sedikit lebih tebal untuk menghindari kebocoran media. Kemudian kita keluarkan tanaman yang sudah di dalam pot. Kita tambahkan sedikit media bila dibutuhkan. Untuk teknik kokedama sendiri, media aslinya adalah media tanah liat yang dibikin bola-bola dulu, kemudian dibalut dengan lumut. Namun di sini untuk menghindari adanya stres tanaman itu sendiri, maka kreatif kokedama membuat inovasi dengan tetap menggunakan media yang dipakai oleh tanaman itu, kemudian kita bungkuskan seperti ini. Jika terjadi kelebihan serabut kelapa bisa kita keluarkan. Kita bisa manfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan, karena tanamannya kecil jadi kita butuhnya sedikit saja. Kemudian kita siapkan benangnya. Nah, di sini kita akan mulai membungkus. Di awal biarkan dia tidak terlalu banyak diangkat. Seperti ini. Penarikan benangnya pun juga dari atas ke bawah, jangan sampai melingkar karena nanti akan melukai dari bagian tanaman itu sendiri. Kita buat formnya menyerupai bola. Sambil kita posisikan. Di awal yang penting adalah tanamannya bisa terikat dengan media serabut kelapanya. Jika sudah mau menyerupai bola, kita bisa tambahkan untuk menyempurnakan bentuk. Dan digulung sampai semuanya terbungkus rapi dan membentuk bola.
Oke. Nah, jika sudah membentuk bola sempurna seperti ini, kita bisa langsung patahkan saja. Nah, kira-kira seperti ini, bisa diyakini sudah semuanya padat. Nah, sudah pas ukurannya. Kita akan menali. Nah, di sini akan saya demokan bagaimana menali dengan bahan yang kasar atau tidak licin. Alternatifnya bisa menggunakan ini atau ini. Kalau ini dia kesannya natural namun warnanya masih sama. Kalau ini warnanya kontras, dan untuk pemula biasanya kita ajarkan dengan menggunakan tali makram ini. Nanti kebanyakan khasnya kita yaitu menggunakan tali sintetik. Namun tekniknya sama, yaitu dengan cara seperti ini. Dan kita potong dan kita tali. Sini tinggal kita bisa gantungkan. Di sini ada informasi mengenai apa itu kokedama. Jadi deh. Dan tinggal diletakkan saja di atas sitek atau tataannya. Teman-teman, itu tadi tutorial singkat yang diberikan oleh Mbak Lili dalam pembuatan kokedama. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya lagi, kalian bisa datang langsung ke sini ya, main-main sekaligus belanja. Mungkin buat yang luar kota, buat souvenir atau oleh-oleh tetangga ataupun untuk hiasan di rumah. Oke Mbak Lili, terima kasih banyak sudah diajak keliling-keliling di CV Bunga Melati. Terima kasih Mbak Lili atas waktunya dan kesempatannya. Kapan-kapan saya main lagi ke sini ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.